Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Skies Gaming. Halo. Nah, di video kali ini aku akan membagikan skrip lagi, itu adalah skrip dari game Grow a Garden. Nah, jadi buat yang mau skripnya, selain kalian bisa langsung aja klik linknya di deskripsi teman-teman ya. Caranya mudah, cukup diklik aja, nanti bakal diarahin ke halaman selanjutnya, lalu tinggal klik copy. Nah, nanti kalau kalian udah klik copy, selain kalian bisa paste di aplikasinya, lalu tinggal kalian jalanin. Nanti kurang lebih tuh tampilannya bakalan kayak gini tuh ya. Nah, jadi buat video kali ini buat yang Infinite Sprinkler, buat lockpad, sama intinya buat ngebesarin fruit lah ya tuh ya. Nah, karena sekarang ini infonya Honeysuckle itu bakal di nerf, nggak tahu bakal dimurahin atau dikecilin, nggak tahu tuh ya. Tapi kalau misalnya kalian mau pakai, ini juga bisa dipakein untuk kayak Candy Blossom atau beberapa lainnya tuh ya. Nah, mungkin sebelum ku tunjukin gimana caranya, di sini aku pakai dua script tuh ya, punyanya Limit sama satunya lagi punyanya Lunor nih. Nah, juga di sini ada info tambahan tuh ya. Jadi kemarin itu karena banyak banget info yang pet sekarang kan di disable tuh ya, terus info untuk apa namanya duplikat pet gitu tuh ya atau USP pet. Nah, di sini sih mau jelasin aja tuh ya. Jadi kalau misalnya kalian yang join ke Discord yang ada di deskripsi atau Discord Skies Gaming, jadi banyak yang tanya juga untuk duplikat pet itu pakai script apa tuh ya. Nah, jadi dari infonya sih ya, ini aku juga nggak tahu tuh ya. Dari infonya kemarin sih ada yang nge-share kalau untuk duplikat pet itu bukan pakai script tuh ya, tapi pakai metode aja tuh nih. Jadi metodenya itu kurang lebih kayak gini, mereka itu pakai dua akun kayak gitu, akun mereka sendiri. Terus di-threadin gitu, tapi sambil ditabrakin tuh ya, join ke server lah. Tuh, jadi kalau misalnya kalian mau lihat bisa lihat aja di sini ya, dan mereka ini nggak pakai delta atau apapun, nggak pakai tuh ya. Jadi main manual aja, jadi ini bukan pakai script gitu ya. Jadi kalau kalian ada yang nanyain script buat duplikat pet, ya nggak ada tuh ya. Jadi ya mereka pakai metode kayak gini aja, tapi ini nggak tahu benar atau enggak tuh ya. Dari info yang di share sih mereka bilangnya pakai cara kayak gini tuh ya tuh. Makanya mereka itu bisa nge-threadin petnya langsung atau ngeduplikatin petnya satu pack ya, atau ya maksimal pet ya 60 pet gitu tuh ya. Jadi mereka bisa ngirimin langsung 60 pet ke akun kedua mereka, terus nggak ke rollback lagi tuh ya di akun utamanya kayak gitulah ya. Jadi makanya ini pet-petnya itu kena duplikat kayak gitu tuh ya. Jadi intinya sih nggak pakai script. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nanyain pakai script apa, ya pastinya nggak ada tuh ya, karena mereka pakai metode manual kayak gini nih. Dan juga kalau misalnya kalian ada yang tanyain untuk ESP pet itu gimana, atau ya bisa buka pet yang kita mau tuh ya, itu sekarang juga udah nggak ada. Itu pun cuma work satu hari gitu tuh ya, waktu di update di Scobie ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang masih tanya untuk random pet atau ESP pet itu nggak ada, tapi kita masih bisa lihat isinya tuh ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang nunjukin videonya atau fotonya, karena masih banyak banget ya, nggak satu dua, itu kalian bisa lihat isi egg-nya. Tapi kalau kalian pindah server atau hop server gitu ya, pindah-pindah, itu nggak bakal berubah ya. Jadi ya percuma juga kalian lihat ya, jadi bakal tetap sama isinya kayak gitu. Jadi kalau kalian yang udah ready tuh egg-nya, terus kalian mau pakai SCISP ya bisa kelihatan, tapi nggak bisa kalian randomin atau rubah gitu tuh ya isi egg-nya. Jadi intinya ya nggak bisa ya. Jadi kalau kalian ada yang nanya untuk masalah duplikat atau ESP ya kayak gitu ya untuk penjelasannya. Oke, langsung aja lanjut tuh ya. Jadi kalau misalnya kalian yang pakai untuk Infinite Sprinkler, ya enak-enak aja ya. Ini masih sama seperti biasa. Jadi kalian tinggal pojokin dulu ya, karena ini petnya aku buat di tengah ya. Jadi kita langsung cobain aja di pojokan sini. Kita taruhin sprinkler, dan setauku sih ini bebas aja ya, kalian mau pakai sprinkler apapun. Kalau misalnya mau lebih enak sih pakai 5 sprinkler ya. Satunya untuk ke detect kayak misalnya coklat atau mungkin honey gitu ya, supaya kelihatan nanti ada mutasinya atau work apa enggaknya lah ya. Tapi kalau misalnya kalian yang cuma punyanya 4, ya udah pakai 4 aja kayak gini nih. Nah, tapi kalau cuma pakai 4 itu nggak tahu ya akurat atau enggak worknya. Jadi kalau kalian yang mau make sure sih pakai aja 5 ya. Nah, terus nanti Candy Blossomnya ini aku tengahin aja supaya nanti mooncatnya ini skillnya tepat banget di si Candy Blossomnya ya. Jadi mooncatnya itu bisa kalian setting, dia itu cuma bergerak di sekitaran tengah-tengah sini lah. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kalian shufflein aja yang tadi tuh ya, yang ini nih. Yang udah ini semuanya di shuffle tuh ya. Harusnya metode ini sih udah tahu ya tuh ya, karena ini metode manual juga, nggak perlu SC gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai ya kayak gini tuh ya tuh. Nah, nanti kalau misalnya kalian mau Candy Blossomnya ini di AFK-in gitu, kalian tinggal tambahin aja pakai SC-nya punya Lunor. Tapi sebelum punya Lunor ini kutunjukin, jadi kalau kalian mau pakai punyanya Limit, ini bisa kalian pakai buat lockpad jadi di tengah ya. Caranya kayak gini, masuk di bagian other nih, terus kalian bisa masuk di bagian yang sini tuh ya, bagian turun ke bawah. Di sini kan kalian bisa lihat ya ada untuk petnya, yang untuk middle select pet. Kalian klik refresh pet dulu nih. Nah, nanti kalau udah kalian bisa pilih petnya di sini tuh ya, karena aku udah pilih, jadi di sini nggak perlu dipilih lagi ya. Nah, terus untuk cooldownnya ini dicocokin sama pet kalian ya. Jadi ini kan aku pakai 2 pet nih mooncatnya, jadi kalian bisa pilih di sini ya. Kalian bisa view di bagian sininya, terus kalian bisa pilih mooncat kalian ya. Ini kan ada yang 67 untuk detikannya ya. Sama yang satunya lagi itu detikannya ada di
65 tuh ya. Kalau kata developernya itu kalian pilihnya yang paling tinggi ya. Jadi pilih yang 67 ya. Kalau udah 67 tinggal kalian setting aja di 67. Nah sedikit tips tambahan, kalau kalian mungkin nanti pas udah diaktifin kayak gini malah ngebug, intinya kayak skillnya malah nggak keluar atau cooldownnya ini jadi udah misalnya 30 detik balik lagi ke 1 menit, udah 20 detik balik lagi 1 menit. Kusaran sih kalian aktifin auto middle-nya pas si mooncatnya dua-duanya ini nge-skill tuh nih. Jadi kalau kalian punya 3 atau 4, tinggal kalian turunin dulu mooncatnya semua, pas semuanya nge-skill baru kalian klik yang auto middle-nya. Kayak gitu tuh nih ya. Nah kalau udah ya udah didiemin aja, nggak perlu kalian setting apa-apa tuh ya. Cukup setting gitu aja ya, tinggal di equip pad-nya di sini, terus kalian pilih apa namanya waktunya gitu ya, cooldownnya ini yang tertinggi kalau kata developernya. Terus kalau udah tinggal klik yang auto middle kayak gitu tuh ya. Nanti bakal kayak gini nih. Tapi kalau dari kalian ada yang nggak suka pakai sistem middle kayak gini, itu kalian juga bisa pakai punyanya Lunor ya. Cuma sebelum kita pakai punya Lunor yang itu, kalau kalian mau settingannya petnya di middle kayak gini biar bisa banyak mooncatnya, kalian bisa juga auto shuffle nih. Jadi pilih Candy Blossom, misalnya Candy Blossomnya nanti yang kilogramnya di bawah 50 langsung hilang tuh nih. Jadi kalian bisa klik, nah kayak gini nih. Jadi nanti semua Candy Blossom yang tumbuh di bawah 50 kg bakal langsung hilang tuh nih. Jadi ini nggak dipakai buat Candy Blossom aja ya. Kalau kalian misalnya mau pakai di Honeysuckle itu juga bisa-bisa aja tuh nih. Nah kalau kalian lihat ya ini di tengah, tapi kadang dia itu ada agak ke kanan atau agak ke kiri. Jadi kalau kalian punya 2 tanaman, taruh aja di kanan sama di kiri ya. Tapi kalau satu ya nanti kalau kalian yang mooncatnya banyak harusnya pasti kenal lah ya. Kalau misalnya mooncatnya cuma 1 atau 2 ya kayak gini ya. Oke-okean gitu ya tuh pas-pasan lah ya. Kayak gitu ya tuh kurang lebih sih oke banget. Kelebihannya pastinya kalau diketengahin gini, kalau kalian mooncatnya ada 7 gitu nih atau 8, jadi mereka semuanya di tengah dan satu pohon ini bakal kena skillnya dari semua mooncat kalian ya. Nah kalau kalian mau pakai punyanya Lunor bisa-bisa aja ya, tapi punya Lunor ini kalian itu buat mindahin tanamannya ke mooncatnya tuh nih, tapi satu-satu gitu tuh ya. Jadi kalian kalau mau bisa juga sih move tanaman di sini ya. Kalian bisa lihatnya move plant. Terus kalian bisa pilih yang Candy Blossom nih di sini ya, yang bagian atas ya, yang ini nih. Kalian bisa pilih Candy Blossom. Terus pilih ini misalnya kalian mau ke mooncat, ini bisa-bisa aja tuh. Jadi kalian bisa pindahin kayak gini ya. Terus kalau udah klik yang move plant kayak gitu tuh ya, nanti bakal diteleportin ke si mooncat apa nih, ke sini ya, ke catnya ya. Kita cobain aja ya nih di sini nih, aktifin. Nah jadi kalau misalnya kalian mau pakai kayak gitu, cuma kadang kalau pakai punya Lunor, kalau misalnya kalian pakai move plan ini, terus kalian pakai auto shuffle, kadang itu ngebug tuh. Nah jadi lebih bagus sih kalau menurutku pakai Lunornya untuk shuffle-nya aja. Terus kalau kalian pakai punyanya limit, ini buat di middle-nya kayak gitu tuh. Jadi kalian misalnya ya ini bakal kepindah tuh, apa namanya Candy Blossom-nya nih, bahkan bisa tiduran kayak gitu tuh ya, kayak gini lah ya. Intinya nanti ini si catnya apa nge-skill di mana, ini bakal dideketin kayak gitu supaya lebih akurat. Kayak gitu tuh ya untuk skillnya lah. Kayak gini lah ya tuh ya, bebas kalian mau pakai settingan gimana. Kalau menurutku sih paling oke pakai yang mooncatnya ditengahin aja. Kalian pakai 5 sampai 8 itu bagus banget. Terus kalau udah kalian tinggal pakai yang auto shuffle-nya aja di sini ya buat ngehilangin yang tanaman-tanaman barunya. Kayak gitu tuh ya. Jadi mungkin kurang lebih sih kayak gini aja. Kalau kalian misalnya mau ngecek dulu atau mau make sure ya udah ininya offin aja. Terus kalian cek dulu. Ini kayak misalnya auto sprinklernya, infinite sprinklernya aktif atau enggak. Kalian make sure dulu ya. Kalau kalian mau pakai bisa pakai coklat pastinya ya, coklat sprinkler atau honey supaya kelihatan. Kalau misalnya kalian yang cuma pakai 4 sprinkler ya nanti nggak bakal kelihatan ya. Tapi paling kalau di Candy Blossom itu kelihatannya biasanya pas tumbuh itu nggak kecil-kecil banget tuh ya. Jadi tumbuhnya di sini udah lumayan lah. Jadi kayak segini lah ya. Contohnya ini segini udah normalnya gitu. Kalau nandain kalau sprinkler kalian itu aktif tuh ya. Nah kalau misalnya kalian mau make sure dulu atau dilihat-lihatin dulu bisa. Terus kalau misalnya udah pasti dan udah yakin, baru kalian tinggal aktifin aja untuk auto shuffle-nya nih. Nah kalian bisa lihat ya ini ada satu yang tumbuh dan tumbuhnya juga nggak kecil-kecil banget. Jadi pastinya metode ini masih bisa kalian pakai buat besarin Candy Blossom ya. Jadi kan sebentar lagi ini katanya ya dari infonya sih dari yang resmi, kalau kalian yang misalnya pakai untuk Honeysuckle itu mau di nerf gitu tuh ya. Jadi kalian bisa cobain aja untuk besarin Candy Blossom kalian tuh ya. Nah kalau kalian mau pakai untuk Honeysuckle juga bisa-bisa aja, tapi pastinya Honeysuckle nggak gitu penting ya. Itu karena token itu udah di tengah-tengah gitu posisinya. Dan kalau kalian mau pakai Honeysuckle itu tinggal pakai token yang Titan ya. Jadi sebanyakin aja token Titan kalian. Terus nanti dia di satu titik ya udah tuh ya bakalan jadi besar gitu tuh ya. Dan kalau misalnya kalian mau combine untuk yang Honeysuckle itu bisa juga pakai punya Lunor pastinya ya. Di sini diaktifin aja untuk auto shuffle-nya. Jadi mungkin kurang lebih gitu aja untuk video kali ini. Terima kasih banget buat yang udah nonton videonya. Buat yang suka sama videonya bisa di like. Dan buat yang gak suka sama videonya bisa di dislike. Terus buat yang masih kebingungan atau mau tanya-tanya silahkan bisa tuliskan di kolom komentar. Atau bisa join ke Discord, ada di deskripsi buat Discordnya. Dan buat yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe. Dan aktif lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan upload terbaru dari channel Sketch Gaming. Thank you, see you next time, bye bye.